Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini, tertulis di 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita adalah ibadah. Dan ibadah harus menjadi bagian dari keseharian kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan dalam situasi dan konteks apapun, hidup harusnya menjadi ibadah. Itulah isi surat Paulus kepada Timotius muda sebagai pemimpin jemaat di Efesus. Saudara-saudara, dalam rangka memperlengkapi jemaat supaya hidupnya menjadi ibadah, Paulus mengingatkan Timotius dan kita pada hari ini bahwa melalui ibadah kita sedang merayakan, sedang berada di dalam Allah yang telah menyatakan dirinya menjadi rupa manusia di dalam Kristus. Jadi, ibadah kita bukanlah ibadah yang semu. Ibadah kita itu real dan nyata, di mana Allah terlibat di dalamnya. Pokok utama ibadah kita adalah Allah sebagai pencipta tidak hanya mencipta. Ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat dan memberitakan Allah yang berkuasa itu kepada seluruh dunia, supaya seluruh dunia mengenalnya. Tidak hanya itu, saudara-saudara, di dalam ibadah kita merayakan Allah yang menjadi manusia. Dia mati, dia bangkit, lalu diangkat dalam kemuliaan. Inilah ibadah secara liturgis yang selalu kita ikuti setiap minggu. Saudara-saudara, namun rahasia ibadah yang telah disingkapkan kepada kita itu tidak selesai pada hari Minggu saja. Ia harus berangkat dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah liturgis berlanjut kepada ibadah aktual. Allah yang hadir di dalam Kristus di dalam ibadah ritual itu juga harus hadir di dalam keseharian kita. Sebab ibadah yang sesungguhnya, saudara-saudara, tidak hanya 1 dan 2 jam saja di gereja, tetapi hidup dan keseharian kita, keseharian saudara harus menjadi ibadah. Maka mari kita singkapkan rahasia ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari. Tentu jemaat Tuhan yang beribadah adalah mereka yang menggunakan waktunya dengan baik, hidup jujur dan adil, mengasihi dan mencintai semua orang. Ibadah menggerakkan kita semua untuk menghadirkan kebaikan Allah kepada semua orang, yaitu melalui seluruh aspek kehidupan kita. Dimanapun saudara-saudara bekerja, apapun profesi saudara, apakah dalam studi, dalam menimba ilmu, dalam pelayanan, biarlah kita memancarkan ibadah yang sejati, ibadah yang real, ibadah yang nyata, menjadi berkat melalui pikiran, tutur kata sehari-hari. Selamat beraktivitas Ibu Bapak Saudara-saudara. Jadikan aktivitas hari ini menjadi ibadah yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Dalam ibadah kami, Engkau memperkenalkan Engkau Allah yang mencipta, Allah yang menjadi manusia, mati dan bangkit untuk kami. Maka kami akan berangkat dalam dunia nyata, dalam kehidupan kami sehari-hari, menunjukkan ibadah aktual, menyatakan Kristus dalam hidup kami melalui tutur sapa, perangai dan perilaku kami. Hari ini kami digerakkan untuk mengisi hari ini menjadi ibadah yang aktual, ibadah yang sejati, supaya kami menjadi berkat dan menghadirkan kebaikan Allah kepada semua orang. Tuntunlah kami dan tolonglah kami mengerjakannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.